Hey, selamat siang semuanya, para pendengar kita juga. Saat ini kita lagi ngerekam podcast ini siang-siang. Jadi ya, hari ini bersama kita juga ada Pak David Manalu dari Kreologi by Du Anyam ya, Pak. Kreologi ini adalah bentuk dari digitalisasi UMKM di Indonesia, khususnya untuk sektor kria. Nah, mungkin biar saya nggak banyak dijelasin, kita bisa langsung dengar nih dari Pak David, kenapa sih doanya mengeluarin kreologi dan apa sebenarnya lebih detailnya tentang kreologi itu sendiri. Halo Mbak Diana. Thank you banget udah diundang ya untuk sharing di The Empire Code Indonesia. Jadi jelasin sedikit kenapa sih Duanyam itu bikin Krealogi ya, platform digital UMKM. Jadi Duanyam sendiri itu sebuah wirausaha sosial dari Mhm. dulu kita mulai di NTT, jadi menyelesaikan isu sosial dengan menyambungkan produk yang dibuat ibu-ibu di sana gitu dengan pasar yang ada di Jakarta dan ekspor gitu. Nah, dari keuntungan kita kembalikan ke ibu-ibu di NTT yang di sana biasanya ada isu stunting sama isu terkait ekonomi kayak gitu. Nah, pengalaman kita 6 tahun lebih gitu ya untuk menyambungkan produk ini dan melihat bagaimana perkembangan sekarang, bagaimana digital itu jadi tren gitu ya, dan memang bisnis itu harus beradaptasi. Kita tuh pengen melebarkan lah gitu ya misi kita yang tadinya menyambungkan produk kerajinan dari perajin di remote area. Sekarang gimana nih kalau UMKM di seluruh Indonesia ini naik kelas kayak Duanyam gitu. Nah, kita bikinlah Krealogi gitu, satu platform digital, isinya adalah pengetahuan. Jadi kita ngelatih juga nih untuk adopsi digitalnya gitu. Lalu pelatihan juga mengenai kewirausahaan, bagaimana sih berwirausaha yang baik gitu berdasarkan pengalaman Duanyam. Dan yang terakhir aplikasinya itu sendiri, karena makin ke sini digitalisasi itu jadi semakin penting gitu, dan kenapa enggak UMKM di Indonesia itu bisa ikut juga ke tren ini gitu supaya ya mereka tetap up to date dan bisa sesuai dengan iklim bisnis gitu. Kayak gitu sih Mbak Diana. Alright. Dan kalau misalnya kita bicara demografi nih Pak, kan sebenarnya digitalisasi itu bisa buat semuanya terkoneksi satu sama lain dan bahkan saya juga baca di Kreologi itu ada komunitasnya yang seperti tadi juga Pak David ceritain sedikit, mereka juga dilatih untuk gimana mengadopsi digitalisasi ini. Nah, kalau boleh tahu Pak, itu banyak sektor kria, UMKM sektor kria itu dari mana aja ya di Indonesia? Gimana demografisnya kalau dari wilayah persebarannya? Ya. Eh, Kalau yang udah kita latih tuh sampai sekarang itu 1.600 Wow. dan Seribu. eh, dan itu sangat tersebar sih Mbak Diana. Cuman yang jadi apa ya? Jadi kendala tuh adalah memang belum belum sama sekali mengadopsi gitu ya. Orang-orang tuh masih, walaupun sekarang pandemi, orang-orang masih jualan kayak biasa gitu. Ini belum ada urgensi gitu dari UMKM. Kenapa nggak ke digital gitu ya? Kenapa kalau udah susah jualan offline, kenapa nggak ke marketplace gitu? Salah satunya gitu. Nah, paling besar tuh kita di pusat pusat ini ya manusia di Jakarta dan Hmm. Jabodetabek sih yang paling banyak kita latih gitu ya untuk tahun 2021 gitu. Tapi tersebar di seluruh Indonesia, kita juga ngelatih itu di Provinsi NTT, di Provinsi Kalimantan juga itu kita latih sampai ke daerah-daerah di eh, Papua, itu juga kita punya Hmm. koneksi ke UMKM di sana. Sana. Oke. Nah, kalau yang Jabodetabek atau Jakarta kan udah lebih lebih terekspos ya, lebih bagus terekspos dengan teknologi. Nah, gimana tantangannya kalau misalnya pengen nih ngelebarin sayap ke Kalimantan, ke Papua, seperti yang tadi Pak David bilang. Apa aja kira-kira challenge-nya di lapangan atau ya dari teman-teman sharing misalnya mereka? Nah, kalau challenge-nya sendiri sebenarnya nggak cuman UMKM yang ada di daerah ya. Challenge paling besar tuh satu dari sisi device gitu ya. UMKM kita ini kan sebenarnya UMKM yang generasi apa ya, baby boomer yang udah tahun Hmm. 90-an dulu lah gitu ya. Kayak Ya.
device mereka pun masih HP yang belum Ah, smartphone gitu. Itu yang pertama. oke. Jadi untuk adopsi digital juga, aduh memorinya penuh gitu. Mm. Susah nih, mau ngajarin Astaga. apa, nginstal Iya, aja udah nggak bisa gitu. iya. Yang kedua infrastruktur. Nah ini kendala paling besar di Indonesia nih. Pas kita latih sinyalnya jelek gitu. Pas kita mau dampingin misalnya menggunakan marketplace, menggunakan aplikasi Krealogi untuk manajemen rantai pasok secara digital, itu mereka terputus gitu ya. Terus yang di daerah itu banyak kayak, wah nggak bisa Pak pakai aplikasi karena ya sinyalnya nggak ada gitu. Jadi kalau aku mau nyatet di aplikasi nggak kecatat penuh gitu. Itu yang kedua Mm. gitu. Jadi tadi device, yang kedua infrastruktur, yang ketiga ya dari sisi apa ya, SDM-nya sendiri gitu. Jadi SDM baby boomer yang untuk adaptasi teknologi itu masih masih belum banyak gitu ya, belum berpengalaman. Jadi mereka masih perlu dibantu lewat misalnya anaknya atau ya anak Mm. muda lah kayak gitu. Jadi Supportingnya. tiga itu sih yang jadi tantangan kita. Ya, ya. Pak David, saya penasaran sebenarnya, kan platform ini bukan yang terbaru gitu di Indonesia atau di Hmm. negara-negara lain gitu. Apa sih yang Hmm. membedakan Kreologi dengan platform serupa lainnya? Hmm. Jadi memang kalau kita ngelihat udah banyak banget ya platform digital Iya, untuk benar. bantu UMKM gitu. Misalnya dari sisi akuntansi gitu ya, pencatatan gitu. Bedanya apa? Bedanya itu untuk umum gitu. Umum tuh Mhm. eh, misalnya orang jualan gitu. Jadi cuman berdagang. Nah, Mm. tapi yang khusus untuk produksi. Nah, ini bedanya ya. Kayak warung-warung itu kan cuman dagang ya. Dia nggak bikin nggak apa gitu. Nah, yang khusus produksi dan khusus untuk sektor kria, fashion, dan F&B ya, makanan dan minuman, itu cuman kreologi gitu. Jadi kita ngurusin tuh mulai dari satu nyatet pesanan, dua Mm. manajemen produksi. Manajemen produksi itu kalau kita dapat pesanan, kapan harus kirim, kapan harus nyiapin bahan baku, kapan harus ngemas gitu. Kapan dibayar gitu. Terus nyatet biaya, nah ini yang cukup umum, tapi kita khusus untuk yang produsen-produsen gitu. Dan yang terakhir tuh ya kita bisa bikin apa ya, invoice gitu ya. Jadi sekarang nggak perlu lagi kayak bikin di laptop baru kirim WA gitu. Jadi lewat aplikasi Krealogi kita bikin invoice yang kita ekspor dari aplikasi langsung stream gitu. Jadi bedanya memang dari sisi segmennya sih. Segmen ini Mhm. belum banyak yang masuk gitu ya untuk produsen. Gitu. Right. Sama mungkin karena ada pelatihannya juga kali Pak ya. Jadi, Benar, nah kita agak agak cukup apa ya, kompleks ya. Jadi mhm. dari hulu ke hilir gitu. Kalau adopsi digital itu kan satu pengetahuan dan kemampuan dia gitu ya. Dia Yap. ngerti nggak kenapa sih butuh eh, pakai aplikasi gitu untuk nyatet gitu. Ya. Untuk nyatet itu satu, kalau kita nyatet pakai buku gitu ya, habis itu ngitung pakai kalkulator error gitu kan. Nah kalau pakai aplikasi udah ada rumus, tinggal masukin angka-angka, nggak mungkin error gitu ya. Ya Ya, ya. kecuali kalau engineer-nya salah masukin angka, Salah coding Pak ya. salah Salah masukin coding. rumus ya, jadi salah hitung gitu. Yang kedua nyatet. Nyatet ini kalau di buku kita mau nganalisis itu harus dimasukin ke spreadsheet gitu ya, ke Excel baru Sure. dianalisis. Nah, kalau kita nyatet di aplikasi itu motong satu langkah, masukin ke spreadsheet tadi. Jadi dia udah bisa diekspor ke spreadsheet, langsung kita analisis siapa paling banyak beli, Mhm. produk apa paling banyak dibeli. Dan itu yang jadi fokusnya UMKM. Sekarang UMKM itu memang harus naik kelas ya, nggak boleh kayak pasif gitu ya. Ya kalau ada yang beli, dibeli gitu. Hmm. Nah sekarang tuh kita ngajarin ya, Kreologi itu ngajarin jangan pasif gitu ya. Kita analisis siapa yang paling banyak beli, apa produknya. Kamu fokus di situ. Bikin dong aktivitas-aktivitas yang pemasarannya gitu. Jadi orang mau beli, jangan nunggu kayak ya udah kalau ada yang beli beli gitu. Tapi aktif dipasarin, kalau dapat feedback ya aktif perbaiki produk kayak gitu. Mhm. Kalau Kreologi ini masuk ke kategori bisnis aja atau social enterprise Pak ya?
Kalau kreologi sendiri sekarang sih masih bisnis as usual ya. Tapi memang kita agak berbeda sih. Jadi Duanyam tuh ya beneran ngurusin bisnis, jualan produk. Habis itu nanti revenue-nya kita kembaliin ke perajin, dan habis itu untuk program-program sosial. Habis itu kita bikin kreologi ini lebih ke misi gimana UMKM-nya tuh bisa naik kelas lah seperti Duanyam. Kayak gitu sih. Jadi masih as usual. Right, tadi saya juga sempat baca-baca websitenya di Kreologi. Sebenarnya saya penasaran dengan perannya Pak David di Kreologi ini. Sebenarnya Pak David ini siapanya Kreologi? Iya benar. Itu belum kita kenal dari awal ya. Iya. Jadi kalau di Kreologi sendiri kita itu ada 3 divisi. Satu dari tim produk yang bagusin produknya lah gitu sesuai kebutuhan UMKM. Yang kedua itu dari tim implementasi project. Nah, saya sebagai project manager di implementasi project. Objektifnya adalah tadi bagaimana kita meningkatkan kapasitas UMKM untuk bisa adopsi digital. Karena masalah terbesar kita di Indonesia ini UMKM tuh pada nggak tahu nih, literasi digitalnya kurang. Kalau kita bikin produk bagus gitu ya, terus orang-orang nggak tahu cara makainya gitu ya, dan nggak ada yang ngelatih juga ya, nggak ada yang bikin program pelatihan, dia nggak pakai gitu. Nah di situ hadir divisi kami yang implementasi project. Kita bikin program pelatihan, kita ajarin terkait kewirausahaan, kita ajarin literasi digital, sehingga mereka ngerti itu kenapa konteksnya butuh teknologi digital gitu ya. Habis itu selain dia mengerti konteks, mereka juga nambah pengetahuan, mereka juga mengerti gitu cara pakai aplikasinya. Jadi tadi kalau udah ngerti secara manual, nyatet pesanan gitu ya. Nah, nyatet pesanan yang manual kayak gini diajarin. Habis itu nyatet pesanan lewat aplikasi kayak gini diajarin. Nah, harapannya setelah lewat program pelatihan tadi, UMKM itu udah bisa menerapkan gitu ya pencatatan digital tadi dalam bisnisnya sehari-hari kayak gitu. Ya, nah Pak, dari awal kreologi di desain sampai implementasinya sekarang pasti banyak nih respon dari baik itu UMKM di Jabodetabek atau sebenarnya yang masih saat ini mereka levelnya perlu ditingkatkan kapasitasnya gitu. Nah, kira-kira apa sih achievement dari kreologi sendiri, dan juga mungkin Pak David bisa share juga sebagai project manager, ada nggak sih momen-momen yang bikin Pak David yakin kalau ini tuh bakal sustain dan harus terus diteruskan gitu karena bermanfaat. Benar. Hal paling besar ya yang aku lihat di tahun 2021 tuh, ini tahun pertama kita kreologi itu dibuat dan kita mulai belajar, masih tahap belajar untuk kenal UMKM dan bikin produknya. Kita udah ngelatih tuh hampir 1.600. Jadi udah 1.600 yang kita latih untuk ngadopsi digital. Udah ada 18.000 downloader, dan ini ya cukup baik lah kita untuk sebuah platform digital yang awal gitu, yang masih belajar untuk kenal UMKM-nya, belajar kenal user, dan masih belajar juga bikin produk. Tapi yang paling aku berkesan tuh adalah waktu kita ngajarin perempuan wirausaha di area Kendal, itu kita kerjasama dengan salah satu mitra kita, itu ibu-ibu umur 45 sampai 50 tahun gitu ya. Dia bahkan nggak tahu apa itu Zoom, apa itu WhatsApp, apa itu aplikasi kreologi, apalagi WhatsApp aja nggak tahu, apalagi aplikasi kreologi kan. Ya. Jadi di situ sempat pesimis gitu, kayak kami dari tim yang mau bikin program pelatihan kok ya UMKM-nya jauh banget gitu dari yang kita harapkan bisa langsung meluncur lah gitu. Tapi tetap kita bikin program pelatihan, kita ajarin satu-satu gitu ya. Kita ajarin pakai Zoom untuk ikut pelatihannya dulu gitu ya. Kita ajarin komunikasi di WhatsApp. Kita ajarin pakai Google gitu ya, Google Form untuk
ibu-ibu kalau jualan bisa nih yang misalnya pakai Google Form untuk riset pasar gitu, tanyain gimana rasa produknya, gimana, ada evaluasi nggak, ada masukan nggak gitu. Nah itu kita ajarin. Terus terakhir ya kita ajarin pakai aplikasi. Ternyata dari yang kita anggap kayak, wah ibunya nih kayaknya nggak mau 1 bulan, 6 bulan didampingin ya nggak bakal bisa gitu. Ternyata enggak, kita dampingin pelan-pelan, ibunya intensif sih memang. Tapi ternyata ibunya bisa gitu, bisa pakai gitu, bisa pakai Zoom. Dia sekarang Wah, pelatihan kayak di dinas-dinas kabupaten udah pakai Zoom, udah biasa. Pak David sih udah biasa nih. Wah seneng banget. wah, Habis itu udah make WhatsApp jualan ya, walaupun story WhatsApp aja gitu ya, kayak ya, gambar ya, ya. jualan gitu, udah pakai medsos. Terakhir ya baru baru ngulik-ngulik aplikasi Krealogi. Nah, dari situ aku ngelihat bahwa oh ternyata memang UMKM Indonesia yang memang tadi kebanyakan baby boomer yang jualannya masih tradisional, offline dan lain sebagainya, bisa kok gitu didampingin untuk adopsi digital gitu. Dan itu ngasih kita harapan yang sangat besar gitu ya. Kayak mana kita bawa UMKM yang jadi apa ya, salah satu yang ngasih PDB paling besar gitu ya, untuk naik kelas gitu ya. Orang-orang udah ngomongin NFT, udah ngomongin Bener. Flow, udah ngomongin Amazon jualan global gitu. Kita masih ngurusin dagang sama tetangga gitu. Masih dagang sama orang-orang sekitar gitu. Ada pandemi ya biasa aja. Nah, ini kan urgensi yang harus kita naikin ya, adopsi digital dan program-program yang sekarang lagi banyak gitu untuk literasi digital, itu aku sangat setuju karena memang gapnya ada di situ kayak gitu. Jadi keberhasilan paling besar ya kita bisa bisa berhasil ngelatih 1.600 UMKM, ada 18.000 orang yang bisa kita ajak untuk adopsi aplikasi Krealogi. Dan tadi melihat kasus-kasus kecil yang ternyata ada harapan gitu ya untuk ngangkat UMKM kita yang ada di Indonesia. Kayak gitu, Pak. Wah, berarti ngajarinnya itu beneran dari awal sekali, dari WhatsApp. Jadi kreologinya tuh bahkan jadi jauh banget perjalanan yang hingga dia kemudian bisa menginstal itu. Jadi kayak ngajarin, oh pakai Google Form yang di kreologi itu sebenarnya udah ada semua, bahkan lebih canggih ya. Tapi ya perjalanannya panjang banget dan itu terjadi dari rentang waktu 2021 sampai sekarang nih baru awal aja nih 2022. Semoga kedepannya makin banyak banyak achievement lagi. Nah, seandainya nih kan itu case-nya untuk UMKM yang di approach sama yang kita dampingi. Nah, tapi kan pasti banyak juga di daerah Jabodetabek yang pengen banget mulai UMKM gitu. Nah, dan pendengar podcast kita juga beragam gitu, mulai dari pebisnis, ada yang mau mulai bisnisnya juga, ada orang tua. Nah, ada nggak sih Pak David kayak apa sih yang dibutuhkan, mungkin tips sama trik yang diperlukan untuk mereka yang kira-kira pengen nih membuat UMKM atau usaha kecilnya menjadi digital gitu. Ada nggak tips yang gimana mereka sebaiknya memulai atau mengawali? Saya lanjut ke Diana, Pak ya. Kalau misalnya si orang-orang ini mau daftar ke Krealogi, gimana caranya? Sama benefit yang mereka dapat kalau si orang-orang yang mau bikin bisnis ini juga ikutan masuk ke Krealogi. Ya, untuk jawab pertanyaan Mbak Diana tadi, apa sih paling dasar ya? Paling dasar tuh produk gitu ya. Orang tuh tahu produknya apa gitu. Kamu tuh ngasih solusi apa ke orang lain gitu. Ngasih nilai apa ke orang lain gitu. Kamu bikin makanan gitu. Bedanya apa dengan orang yang bikin makanan lain? Apakah kamu bisa ngasih lebih cepat gitu ya, delivery-nya lebih cepat gitu. Atau harganya lebih murah. Nah, ini kan solusi-solusi ya. Jadi paling pertama tuh orang harus ngerti apa sih yang mau dia kasih ke orang lain, apa yang mau dia kasih ke masyarakat. Nah, itu yang jadi usahanya dia gitu. Kayak kita kasih contoh Elon Musk gitu ya. Apa kerjaan Elon Musk gitu? Dia bikin mobil listrik. Dia tadinya orang nggak ada yang mikir mobil listrik itu visible gitu ya. Mungkin orang mikir kayak nggak mungkin lah ada mobil listrik yang
bisa dibeli, habis itu bisa jalan jarak jauh. Nah, si Elon Musk mikir, kenapa nggak mungkin nih? Ini aku coba riset dan lain sebagainya, aku bikin gitu. Nah, itu produk, itu paling penting tuh kalau kamu belum bisa ngasih solusi ke orang lain gitu ya, dari produkmu ya berarti kamu belum bisa bikin bisnis gitu. Jadi coba cari apa sih yang dibutuhin orang gitu dan bikinlah produknya. Yang kedua itu terkait rantai pasok gitu. Jadi dari produkmu itu gimana kamu nyampein ke customer gitu. Kayak kalau Du Anyam tuh produknya kerajinan gitu ya. Dari NTT gimana sampai ke Hong Kong sana gitu jual produknya gitu. Dan apa yang diminta si pembeli gitu. Jadi produknya dibuat di desa ke gudang, dari gudang ke Jakarta, dari Jakarta dikirim lewat misalnya pengiriman internasional dan lain sebagainya. Nah, ini pemahaman rantai pasok ini yang penting juga gitu. Jadi biar produkmu sampai ke pelanggan. Yang terakhir itu ya ngerti pelanggan, itu pengetahuan paling dasar. Jadi ada 3 hal itu. Ngerti pasar gitu. Pasar itu maunya apa? Pasar itu maunya kadang aneh-aneh gitu. Ngetren gitu ya. Minuman apa gitu ya. Bla 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 bla, ngetren semua bikin gitu. Tapi sebentar hilang gitu ya. Milkshake gitu. Habis itu ngetren apa lagi gitu ya. Itu kan kemauan pasar. Ya diikutin bener laku gitu, tapi jangka panjang enggak. Nah, tadi itu dari 3 hal itu kalau kita udah punya semua itu sebenarnya udah jadi dasar kita bisa bikin bisnis gitu. Tinggal ngembangin detailnya seperti apa. Produk ya inovasinya seperti apa gitu. Habis itu rantai pasok, kayak mana bikin rantai pasok, pengiriman, pengemasan, dan lain sebagainya lebih efisien. Yang ketiga pasar, gimana kita selalu up to date ke pasar, gitu, ngikutin tren ya, riset pasar, perbaikan produk, dan lain sebagainya. Nah, ini yang bikin bisnis kita sustainable. Enggak kayak tren-trenan 3 bulan gitu, milkshake, apa gitu, yang 3 bulan hilang gitu. Iya, iya, iya. Terus gimana gabung kreologi ya? Kita selalu punya program ngelatih secara umum gitu ya. Namanya pelatihan free apps itu di tiap minggu. Nah, inilah yang salah satu program kita juga nih untuk bantu UMKM. Jadi kita sebar ke jaringannya kreologi. Mana nih UMKM yang mau ikutan? Nah, itu setiap minggu kita latih 1 kali. Kadang ada 1 orang yang ikut, kadang 10 orang, 20 orang ya nggak masalah gitu. Yang penting teman-teman mau belajar, nanti kita ajarin gimana sih pakai aplikasi kreologi, gimana manage bisnis kita secara digital kayak gitu. Nah, kalau mau lebih detail nanti bisa kontak aku gitu. Ya. Bisa langsung ke webnya juga ya, berarti download langsung kreologi aplikasinya. Benar, Mbak Diana. Bisa juga langsung ke web. Gitu, menarik. Nah, ini udah 2022, emang baru dini ya untuk ngomongin ini, tapi apa sih goals atau milestones kreologi di tahun ini dan beberapa tahun beberapa tahun mendatang gitu, melihat perkembangannya sekarang? Ya, kalau rencana kita sih di tahun ini kita pengen bikin 1 produk yang sesuai kebutuhan dari UMKM. Jadi target kita itu produk market fit dulu. Jadi kita akan banyakin untuk riset, banyakin juga untuk ngelatih UMKM, jadi memperbanyak user. Habis itu kita ya nerima feedback, sehingga perbaikan-perbaikan produk itu sesuai kebutuhan. Nanti kalau udah produknya sesuai kebutuhan, ya kita bisa nambah fitur-fitur gitu. Kalau sekarang tuh kita baru bisa untuk manage pesanan, manage inventory, itu untuk pengiriman, habis itu pencatatan biaya, sampai yang tadi bikin invoice ya. Nah itu seneng banget tuh ada yang udah pakai di bisnisnya sehari-hari, itu ada 1 UMKM di Flores. Jadi dia nginvoice, kalau dulu harus pakai laptop, dibikin template-nya, diketik, baru kirim WA gitu ya. Nah sekarang pakai aplikasi, dia nyatet pesanan, nyambung ke ngatur produksinya, nyambung lagi ke pengiriman, sampai dia nagih gitu ya. Itu seneng banget gitu.
Jadi memang lebih ke product market fit sih di tahun ini. Nah, untuk kedepannya ya kita memang pengen menyebarkan ya. Karena Krealogy itu nggak cuman aplikasi, kita juga ngasih pelatihan untuk UMKM bisa lebih mengadopsi digital dan mengerti kewirausahaan. Kita juga punya ekosistem Krealogy. Jadi kita habis dampingin tuh nggak dilepas, Mbak Dian. Ya. Kita masukin grup WA, di situ cerita tuh kayak, Mas David, aku ada kendala seperti ini gitu. Ya, Nanti ada dari timku yang ngasih masukan gitu ya. Jadi misal kendalanya, oh dia ini dari sisi produk tuh ada yang kurang gitu ya. Kita kasih masukan. Produk tuh perlu standar kualitas ini, habis itu diperbaiki desainnya seperti ini. Nah nanti mereka memperbaiki tuh gitu. Terus ada juga IG Live ya. Jadi di situ cerita UMKM sukses. Jadi dari yang UMKM di komunitas Krealogy itu, kita ngundang nih UMKM mana yang istilahnya levelnya di atas mereka satu lah. Jadi nggak ngundang kayak misalnya perusahaan besar gitu untuk cerita kesuksesan yang enggak gitu. Jadi kita ngundang satu level di atas mereka, terus cerita, aku bisa dapat pesanan 1000 tuh caranya gini. Nah, itu naikin confidence mereka. Oh, ini aku kenal ini orangnya ini. Dulu tuh sama-sama susah jualannya. Kok dia bisa ya gitu. Nah, ini mereka cerita proses-prosesnya itu naikin confidence dan mereka jadi open mindset gitu, mau belajar gitu. Ya udah, dari situ ya mereka belajar dan semakin berkembang lah istilahnya, punya harapan untuk ngikutin si temennya tadi gitu. Ini ekosistem yang kita bangun supaya ya UMKM-nya bisa lah gitu ya, ngikutin tren, habis itu bisa produknya sesuai pasar dan bisa nyelesain kendala-kendala yang dia hadapi dengan dampingan dari Krealogy kayak gitu, Pak. Wah, menarik banget dan sangat inspiring, Pak David. Dari saya, mungkin dari Kak Tri ada pertanyaan lagi tambahan? Pernah stres nggak sih, Pak, ketika menghandle Krealogy? Udah kelihatan sih, melihat ceritanya. Stres tuh kayaknya jadi makanan sehari-hari. Yang Apalagi paling bikin stres kenapa, Pak? Waktu ini, aku kan sebagai project manager ya di Krealogy. Itu kan manage beberapa project. Itu pernah tuh 8 project jalan barengan, 8 program pelatihan. Terus tadi ketemu UMKM yang kayak, waduh banyaklah kendalanya, infrastruktur, itu SDM dan lain sebagainya. Itu stres banget itu Mas Tri. Sampai pernah itu satu waktu, yang ini projectnya agak besar. Setiap pagi saya bangun tuh badannya berat, kepala pusing, kayak males bangun gitu. Gitu Mas Tri. Kalau stres itu jadi makanan sehari-hari. Kalau pas kayak gitu ngadepinnya gimana, Pak? Nah, ini berdasar pengalaman juga. Jadi sebelum jadi project manager, aku kan koordinator. Yang aku pahamin tuh untuk menghadapi stres tuh, kita harus punya pengalaman stres yang lebih kecil dulu gitu ya. Jadi dikasih tanggung jawab yang ada stresnya dulu gitu. Kasih tanggung jawab besar, terus kita stres, tapi kita mencapai target gitu ya, nyelesain tugasnya gitu. Di situ tuh kita membangun apa ya, kepercayaan diri gitu. Oh, ini aku pernah ngalamin nih. Tugasnya besar, habis itu kayaknya nggak mungkin, aku stres, tapi selesai juga gitu. Nah, jadi gimana ngadapin stres tuh ya dikasih stres dulu, belajar pengalaman stres dulu. Jadi yang teman-teman yang mau belajar bisnis, kalau belum pernah stres dulu ya. Yang penting jangan kelewatan. Dan kunci untuk menghadapinya ya hadapin gitu Pak. Benar, jadi hadapin. Jadi kalau kita udah punya pengalaman tuh, kita ngerti bahwa stres ini sementara dan nanti pasti bisa selesai. Tapi kalau tips-tipsnya, biasanya kita ngadepinnya tuh cari akar masalah. Kenapa kita stres? Biasanya kan kita nggak tahu caranya ya. Kalau kita tahu caranya nggak mungkin stres gitu. Jadi cari akar masalahnya. Terus dari akar masalah itu cari opsi-opsi apa solusinya. Gitu. Cari opsi-opsi apa solusinya. Terus opsi mana nih yang paling memungkinkan gitu ya. Opsi mana yang paling mungkin di saat itu gitu. Ya udah coba dilaksanain. Kalau gagal ya
coba lagi gitu ya, cari akar masalah, opsi-opsi lagi gitu, opsi 2, opsi 3 dicoba semua. Memang ngadepin stres tuh ya dihadapin aja sih gitu. Exactly. Yang penting jangan berhenti, jangan mundur, Pak ya. Benar, jangan berhenti, jangan mundur, sama jangan kelanjutan stresnya. That's true. Dan nggak kerasa kita udah 30 menit. Mungkin setelah ini kita mau minta Pak David untuk ngasih pesan terakhir deh buat pendengar sekalian. Karena pendengar kita lumayan beragam. Mungkin pesan Pak David untuk orang-orang yang akan mulai mendirikan bisnisnya mereka. Dan yang ada hubungannya dengan digital. Benar. Jadi kalau pesan dari aku yang udah beberapa tahun ini membangun juga untuk Duanyam dan Krealogy, paling pertama tuh ya kita tuh membangun suatu usaha tuh harus memberikan nilai, memberikan solusi kepada masyarakat gitu. Jadi bikinlah usaha, dan kalau udah ketemu ide gitu, jangan takut untuk dicoba gitu. Karena usaha tuh nggak pernah ada yang satu langsung jadi sesuatu yang bagus gitu ya. Kayak produk Apple, kalau teman-teman pernah tahu, segede gaban gitu ya komputernya gitu. Kalau kita pikir itu nggak ada yang mau beli, ya benar gitu, zaman dulu gitu. Tapi kan inovasi-inovasi nanti menghasilkan produk yang lebih baik gitu. Jadi kalau udah punya ide ya dilakuin, habis itu produknya diperbaikin. Paling penting tuh ya harus beradaptasi. Nah, ini hubungannya juga dengan teknologi digital. Zaman sekarang kalau kita nggak beradaptasi, ya usaha kita mati gitu. Konsep yang aku bisa kasih tahu ya, kalau kita pandemi nggak bisa ketemu orang, nggak bisa jualan secara offline, ya bisnis kita mati gitu. Caranya gimana? Adaptasi digital, jualan di marketplace, jualan di medsos, dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman yang mau memulai usaha, pastiin produkmu memberikan nilai ke orang lain, jangan takut untuk dimulai, dan yang ketiga selalu beradaptasi, terutama adaptasi digital. Itu aja Mas Tri. Alright, very clear to me. Thank you very much Pak David untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Kita juga jadi punya banyak banget masukan gitu. Jadi biar untuk teman-teman di sana yang lagi mau ngebangun bisnisnya atau yang mau udah mulai jalan bisnisnya tapi masih agak bingung dengan digitalisasi dari produknya mereka, mudah-mudahan dapat insight-insight tersendiri. Dan nanti kalau misalnya butuh bantuan dari Duanyam atau dari Krealogy, kalian tinggal hubungi ke kontak yang akan kita sediakan juga. Siap, Mas. Thank you banget Mbak Diana. Lagi, thank you so much Pak David. Siap. Terima kasih juga Pak David untuk waktunya. Senang bisa sharing-sharing di The Empire Code Indonesia. Sukses terus buat Krealogy dan siap, sukses juga Mas Tri, Mbak Diana. Pak, nanti kami kabarin kalau misalnya udah publish ya Pak David. Siap, nah, boleh. Sip. Jadi diundang lagi nggak Mbak Diana? Boleh nanti ketika ada inovasi-inovasi baru dan ada hal-hal baru, tentunya tetap kita update, tetap kita akan undang nanti suatu hari nanti lagi. Yes, sure. Alright, thank you sekali lagi Pak David.